dari Ketua Kelompok KKN Desa Karangbagus yaitu Amanda Natasha. Kepada Amanda Natasha dipersilakan. Sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan ibu-ibu mungkin belum pada kenal sama kami semua di sini. Saya Amanda Natasha selaku Ketua Kelompok KKN dari Kelompok KKN Universitas Riau yang saat ini bertugas di Perumahan Mahkota Riau kita ini. Jadi untuk sosialisasi stunting itu apa sih? Jadi saya menjelaskan apa itu stunting seperti yang ada di depan. Stunting adalah masalah gizi kronis yang disebabkan oleh asupan gizi yang kurang dalam waktu lama. Kepada dua hati. Kalau misalnya ibu-ibu sudah tahu, yang ini sudah tahu kayak mana gejala-gejala anak mendapatkan stunting, bisa yang paling pertama mungkin bisa langsung ke bidan atau klinik terdekat untuk mendapatkan konsultasi. Lalu selanjutnya adalah pola makan yang diperbaiki. Misalnya anak-anak kan suka jajan gitu ya Bu. Nah itu kayak kalau misalnya jajan itu agak dikurangi. Saya nggak bilang harus nggak boleh jajan gitu, tapi kalau bisa dikurangi sebisa mungkin. Terus mulai ajari dari kecil untuk makan sayur. Karena kalau misalnya dari kecil dia taunya cuma makanan yang gurih-gurih kayak gorengan, kayak makanan yang manis gitu, otomatis dia tuh akan selalu menginginkan yang manis, yang gurih-gurih yang sudah dia terbiasa dari kecil gitu. Jadi kalau misalnya dia diajari untuk makan sayur dari kecil, otomatis untuk kedepannya dia akan terus makan sayur gitu. Kalau dikasih nggak nolak gitu. Sebelumnya boleh tahu Bu Yati, makanan untuk bayi Ibu itu kira-kira Ibu ngasih makanannya apa aja kalau boleh tahu? Kalau sayur ada dia makan suka dia makan sayur. Iya. Terus saya mau nanya, Ibu udah memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan? Sampai 2 tahun malah. Sampai 2 tahun malah. Berarti kalau dia anaknya suka jajan nggak Bu? Kalau jajan apa dulu? Kayak ciki-ciki kayak anak-anak ya. Ciki-ciki. Bisa Ibu lihat kalau dia makan sayur kira-kira makannya banyak nggak Bu? Enggak, makannya itu yang kurang. Makannya yang kurang ya Bu ya? Enggak kasih makan. Oh gitu. Kalau menurut saya ya Bu, itu hanya bukan masalah anak Ibu yang salah, tapi itu hanya kurangnya mengatur gizinya Bu yang masuk ke dalam tubuh anak. Jadi misalnya jangan pagi sampai siang itu kalau bisa dia makan makanan yang masih kategori segar, misalnya sayur, buah, protein. Untuk jajanan itu Ibu batasin dalam seminggu misalnya cuma 3 kali jajan seperti itu Bu. Terus karena Ibu sudah bagus ini memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan, itu saya bilang juga cukup baik. Jadi permasalahannya hanya sekarang pada pengaturan gizi yang masuk ke dalam tubuh anak Bu. Anak Ibu kalau sayurnya sayur apa Bu? Iya, berarti yang hijau-hijau ya kan Bu? Kalau buah-buahan anak Ibu suka? Iya, dari situ juga Ibu sudah bagus memberikan sayur, buah-buahan. Berarti anaknya aja kurang sedikit suka ya Bu untuk sayur. Cuma masih makan, cuma kurang suka gitu. Sedikit, iya. Berarti Ibu mulai mengurangi
jajanan gitu. Jajanan itu kurang harus kalau bisa dikurangin dulu dari situ, atau ibu mengganti kayak sayuran itu dijadikan jajanan dia, misalnya bayam kita disediakan kayak bayam gitu kan. Buah-buahan misalnya dia nggak suka di jus, nah seperti itu. Berarti ibu mengganti misalnya sayuran yang dia makan itu ibu kreasikan jadi lebih bagus, misalnya seperti jajan-jajanan, atau maksud saya itu sayurnya ini ibu kreasikan masakannya jadi dia tuh lebih tertarik untuk ini apa nih gitu kan, kayak ih ada keripik bayam coba enak ternyata. Jadi kayak yang awalnya dia ngeliat bayam itu cuma kayak sayur yang biasa aja, dia ngeliat bayam jadinya lebih enak kayak gitu Bu. Nah dari situ Bu. Penanaman cabai pelangi di sini yang punya bibit cabai pelangi Bu. Jadi pada cabai bibit pelangi ini biasanya mempunyai tanah yang khusus, tanaman umumnya aja. Setelah itu untuk bahan untuk menanam bibit cabai ini arang sekam, pakis kering, pupuk kandang atau pupuk kompos juga bisa, dan pasir dengan perbandingan 1:1:1. Jadi ini seperti penanaman biasa aja Bu, sama kayak tanaman biasa aja. Bagaimana cara penanaman untuk pepaya? Nah, pertama-tama kita tentunya harus mempunyai bibit pepaya Bu, atau sejenis anak dari pepayanya. Pertama-tama kita menggali tanah. Kita menggali tanah itu ukurannya agak dibesarin. Kenapa dibesarin? Karena nanti tanah itu akan menjaga akar dari pohon pepaya nanti agar dia lebih kokoh lagi Bu. Nah setelah kita menggali tanahnya tadi, kemudian tanah misalnya di lingkungan kita tanahnya kurang bagus, kita bisa memberi pupuk itu seperti pupuk organik, pupuk kandang, atau pupuk kimia seperti TSP. TSP itu triple super fosfat. Nah setelah pemberian pupuk di tanah yang udah kita gali tadi Ibu, kita diamkan dia selama 1 minggu. Kenapa kita diamkan dia selama 1 minggu? Nah itu supaya pupuk dan tanah di lingkungan kita tadi dia terfragmentasi gitu. Nah setelah kita diamkan tanah dan pupuk itu selama 1 minggu, nah barulah kita tanam bibit pepaya yang ada. Misalnya ibu membeli yang dalam polybag, usahakan kita membuka di dalam polybag itu perlahan-lahan ibu. Kenapa? Supaya akar-akar yang di dalam polybag itu tidak terputus. Jadi tanaman yang akan kita tanam di tanah tadi akan bisa tumbuh lebih baik Ibu. Cara menanam toge itu pasti ibu sebenarnya sudah tahu ya. Cuman ada cara simpel yang saya temukan di platform YouTube, cara menanam toge, di mana toge itu cuman toge itu kan diperoleh dari kacang hijau, bukan biji kacang hijau. Nah, penanamannya gampang sekali. Kita hanya membutuhkan 2 alat, yaitu baskom dan toples. Toples yang biasa pakai buat kerupuk, itu bisa juga. Nah, jadi pertamanya toples itu kita bolong-bolongin, permukaan yang ininya itu kita bolong-bolongin. Pertama kita rendam dulu si biji kacang hijau yang ingin kita tanam itu dengan air hangat selama 4 jam. Jika ada biji kacang hijau yang mengapung, itu artinya biji itu tidak dapat dijadikan bibit toge yang baik. Jadi yang mengapung itu kita buang, kita pisahkan. Kemudian yang masih tenggelam itu merupakan contoh bibit toge yang baik. Nah setelah 4 jam bibit toge tadi kita masukkan ke dalam si toples yang kita udah bolong-bolongin itu. Nah setelah itu toples itu kita tutup dengan kain.
Lalu sitoplasnya itu kita rendam ke dalam baskom yang berisi air, lalu diangkat lagi, kemudian biarkan itu didiamkan selama 6 jam. Jadi prosesnya itu sitogen biarkan tumbuh selama 6 jam, lalu kemudian disiram lagi dengan air. Begitu terus selanjutnya sampai kita lihat 2 hari. Kalau bibit orangnya sudah tumbuh, untuk penyiramannya agak dibanyakkan lagi, misalnya selama 4 jam sekali, seperti itu.